Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Rianti di sini. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat hari Kamis ceria. Ya, semoga di pagi hari yang ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, hari ini ya, kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin. Yang kemarin kan sudah sampai ke bagaimana cara membersihkan najis ya. Dan yang untuk hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Oke, untuk sebagai permulaan ya, kita membuka kajian pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridha Allah dan rahmat dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, mungkin ada yang tidak sesuai itu, dan kesalahan-kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan ada manfaatnya datangnya dari Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kami ucapkan juga terima kasih atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang kemarin. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini bagian selanjutnya, yaitu adab membuang air kecil atau membuang air besar. Jadi teman-teman, kalau kita itu kan tinggal di satu lingkungan atau masyarakat, kita harus menjaga adab perilaku kita di saat kita membuang air besar ataupun membuang air kecil. Seandainya kita membuang air kecil, membuang air besar itu di rumah, nah itu akan lebih aman untuk kita. Dan mungkin kadang-kadang dalam satu keadaan kita harus membuang air besar atau membuang air kecil di luar rumah, nah itu juga ada adabnya. Baiklah, adab yang pertama ya, ini kita harus, kalau kita mau menggunakan kakus ya, kita disunahkan untuk masuk mendahulukan kaki kiri dulu, baru kaki kanan ketika masuk ya. Terus yang kedua, kita di dalam kakus itu tidak boleh berbicara sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang memanggil kita, sebaiknya kita diam di dalam. Kita cepat-cepat selesaikan apa yang kita lakukan di dalam kakus ya, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Terus selanjutnya yaitu kita memakai sepatu atau alas kaki ya, sendal gitu. Tapi kalau di rumah kita kan insya Allah kan bersih, setiap hari dibersihkan, jadi kakus kita akan bersih juga. Jadi kalau untuk memakai sepatu alas kaki ini bisa kategori ke makruh atau mubah ya kalau untuk sekarang nih ya. Kecuali kalau kita buang air besar atau buang air kecil di luar rumah kita, misalkan kita di WC umum atau di sungai dan sebagainya ya, itu sebaiknya menggunakan alas kaki. Terus kalau kita buang air besar atau buang air kotoran itu sebaiknya jauh dari tempat atau kerumunan orang, jauh dari keramaian ya, supaya kotoran kita itu tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar situ. Terus selanjutnya, kalau kita terpaksa buang air kecil atau buang air besar di luar rumah, misalkan di sungai, itu sebaiknya di air yang mengalir ya, jangan di air yang bertakung atau air yang tenang, nggak mengalir ya, karena itu akan mengotori air yang ada di situ. Karena kita tidak tahu air yang bertakung itu, misalkan kolam atau danau, itu dipakai untuk apa sama masyarakat sekitar situ ya. Jadi sebaiknya di air yang mengalir. Kalau air emang mengalir kan nanti kotoran kita akan terbawa jauh gitu, hilang. Terus juga jangan buang air kecil di lubang-lubang tanah, karena di lubang tanah itu ditakutkan ada hewan seperti semut atau cacing atau hewan-hewan apa yang di dalam tanah itu, dan akan menyakiti hewan tersebut. Selanjutnya, jangan buang air besar atau buang air kecil di tempat perhentian seperti halte bis, stasiun. Jangan merata-merata kayak gitu ya, karena tempat itu akan menjadi tempat perhentian orang-orang lain, misalkan turun dari bus, turun dari kereta dan lain sebagainya, karena itu akan mengganggu orang lain. Nah, itu adab kita untuk membuang air besar atau air kecil.
Nah, sesudah buang air besar atau buang air kecil, kita kan diwajibkan untuk bersuci di sini untuk membersihkan kotoran-kotoran di situ. Kalau kita untuk habis itu buang air besar atau buang kotoran itu, kita mau sholat, jadi kita harus wajib melakukan wudhu dulu. Wudhu itu kita mengambil air untuk sholat. Nah, syaratnya wudhu itu sebelum kita mengerjakan sholat kita harus wudhu. Syaratnya kita harus Islam atau Muslim ya, Islam. Yang ketiga, kita tidak sedang berhadas besar, jadi kita tidak kalau perempuan tidak datang bulan, tidak haid, dan laki-laki tidak sedang dalam keadaan junub, jadi tidak berhadas besar. Yang keempat yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi air yang kita gunakan itu seperti air yang kita bahas di bab kemarin ya, kita pertemuan kemarin. Air yang itu kita bisa menggunakan air sumur, air hujan, air sungai ya. Terus dan lagi tidak ada hal sesuatu pun yang mengganggu aliran air itu ke kulit kita, seperti kalau kita menggunakan cat kuku atau kita yang bekerja sebagai tukang cat tembok itu, kalau cat ada yang menempel di tangan kita, anggota wudhu kita, sebaiknya dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih baru kita berwudhu. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi air itu terkena kulit kita. Nah, dan di dalam wudhu itu juga ada yang namanya fardu atau wajibnya wudhu. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama, kita niat ya. Kita karena innamal a'malu binniyat, sesuatu itu tergantung dari niat kita. Jadi kita harus niat, karena kita melakukan yang baik, kita harus niat wudhu. Pertama niat, terus yang kedua kita membasuh muka. Membasuh muka itu yang wajib. Membasuh kedua tangan sampai siku, jadi sampai siku sini ya. Nah, dari pergelangan tangan sampai siku. Selanjutnya nomor 4, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki ya. Jadi kalau di kaki membasuhnya sampai ini. Kan kalau di tangan kayak ada jendulan ini ya, bulatan ini, tapi yang ada di kaki. Jadi nggak usah sampai ke atas sampai ke dengkul, ke lutut, nggak perlu. Terus selanjutnya kita harus menertibkan urutannya. Jadi urutannya harus dari niat, dari muka itu sampai ke kaki, jangan dibolak-balik ya. Jadi harus wajibnya tertib. Nah, dan itu yang wajib, dan kita disunahkan juga untuk menambah dalam berwudu. Yang pertama kita mengucapkan bismillah. Jadi sebelum kita mula-mula itu kita bismillahirrahmanirrahim. Kita baca niat dulu, kalau terus bismillah sambil kita mencuci tangan. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai ke pergelangan. Jadi sambil kita mencuci tangan itu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus berkumur-kumur juga itu masuk dalam sunnah. Memasukkan air ke hidung juga sunnah. Menyapu seluruh kepala. Yang tadi kalau wajibnya setengah kepala, separuh. Terus sunnahnya kalau sampai ke belakang seluruh kepala itu menjadi sunnah. Dan selanjutnya menyapu kedua telinga, luar sama dalam ya, luar belakang sini, dalam sini. Nah, itu juga sunnah. Terus membersihkan kaki, kita gosok-gosok yang kaki tadi, itu juga sunnah. Terus sunnahnya lagi kita mendahulukan anggota yang kanan. Jadi kita lakukan dulu yang kanan 3 kali, yang kiri baru 3 kali. Jadi setiap anggota wudhu itu kita basuh 3 kali dan berturut-turut seperti yang tadi kita tertib ya. Terus ya, kita harus menjaga air yang kita buang tadi, sisa itu kita pastikan untuk tidak memercik kembali ke badan kita, karena air itu sudah masuk dalam air yang kotor ya. Dan sewaktu berwudu kita disunahkan untuk tidak berbicara, tidak mengobrol ya. Terus kita bersiwak itu waktu kita berkumur itu kita memasukkan jari kita gini. Nah, kita sikat, kita menggosok gigi dengan
benda yang keset ya. Kalau kita nggak bawa sikat gigi atau apa, bisa menggunakan jari ini atau jari yang ditaruhi sama kain ya. Nah, nanti kan giginya akan keset untuk menghilangkan bau mulut setelah kita makan ya. Terus kita juga sudah selesai sampai ke kaki, kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Terus setelah itu kita berdoa menghadap ke kiblat. Nah, jadi kalau kita sudah selesai berwudu, kita menghadap kiblat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berdoa. Terus kita melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, terserah ya. Oh iya, jadi kita harus sebelum kita sholat pastikan wudhu kita itu tidak batal ya. Kenapa? Karena ada hal-hal juga yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 pintu, dari lubang buang air besar kita, dari dubur kita kentut misalkan. Terus kalau dari depan itu mungkin cairan-cairan, kalau perempuan mungkin darah haid, nah itu juga harus diperhatikan. Itu yang membatalkan wudhu kita. Terus yang kedua yaitu hilang akal, misalkan ya pingsan. Jadi kalau udah habis wudhu kita pingsan, kalau kita sudah sadar kita harus berwudhu lagi, kita mulai ya. Pingsan, mabuk atau gila, itu harus berwudhu. Selanjutnya kita bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Jadi kalau kita perempuan bersentuhan kulit dengan laki-laki, dan begitu juga sebaliknya, sebaiknya kita berwudhu lagi ya. Terus kita menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan tanpa alas. Jadi kita kalau tangan kita ada alasnya itu nggak apa-apa, tapi kalau tangan kita tidak ada alas yang seperti ini terus kita langsung menyentuh, itu akan menjadi batal. Terus di sini ada yang menyapu sepatu dalam keadaan kita musafir ya, kita dalam bepergian, kita menggunakan sepatu atau kaos kaki ya, yang kalau itu dicopot akan sangat membuat kita was-was, takut ketinggalan atau lama dan sebagainya. Kita juga bisa menyapu sepatunya. Jadi kita ambil air sedikit, tapi jangan basah-basah ya, terus kita ginikan, kita kepretkan ya, kita hilangkan ini supaya tidak ini, terus kita basuh di sepatu atau kaos kaki kita. Nah itu juga bisa. Jadi kita tidak harus mencopot sepatu kita saat berwudu ya. Mungkin karena sesuatu hal ya, itu bisa dikategorikan istilahnya dimaafkan atau diberi keringanan. Nah, di sini sudah berwudu sudah ya. Kita lanjut lagi ke mandi wajib. Nah, mandi wajib di sini adalah kita mengalirkan air ke seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kenapa kita harus mandi wajib? Karena yang pertama kita sesudah bersetubuh atau bersama dengan suami atau istri kita ya, baik itu keluar mani atau tidak, jadi kita tetap harus mandi. Yang kedua, karena keluar mani tadi, kalau untuk laki-laki tidak harus bersetubuh pun kadang ada yang mimpi basah, nah itu harus mandi. Yang ketiga, orang yang mati, jadi kalau orang yang meninggal itu jenazah harus dimandikan juga. Yang keempat, setelah kita selesai haid, kalau untuk perempuan ya, kalau haidnya sudah kering, sudah bersih, kita harus mandi wajib. Yang kelima, nifas itu ibu yang melahirkan selang 40 hari, itu masa nifasnya, darahnya udah selesai, terus mandi. Dan juga selanjutnya yang melahirkan, jadi ibu setelah melahirkan itu diwajibkan untuk mandi, baik yang dilahirkan itu cukup umur atau tidak cukup, atau bahkan keguguran ya, keguguran itu juga harus mandi. Dan fardunya, wajibnya mandi itu yang pertama niat, yang kedua mengalirkan seluruh air, mengalirkan air ke seluruh tubuh, itu wajibnya ya.
Nah, dan sunahnya itu kita harus membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan itu biar bersih ya, lebih bersih lagi, mendahulukan anggota kanan dulu, baru yang kiri. Yang kelima yaitu berturut-turut. Jadi ada urutannya ya, dari bismillah, wudu, menggosok seluruh badan, dahulukan yang kanan, baru yang kiri, dan berturut-turut. Selanjutnya yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah di sini kalau kita lakukan kita akan mendapat pahala, dan kalau tidak kita lakukan kita tidak berdosa. Seperti yang pertama, mandi di hari Jumat. Jadi disunahkan untuk laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi supaya tidak mengganggu para jamaah lain di dalam masjid ya. Kalau kita tidak mandi takutnya mengganggu dengan bau badan kita. Terus selanjutnya mandi di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mandi dulu. Selanjutnya mandinya orang gila apabila dia sudah sembuh. Terus mandi ketika akan ihram haji atau umroh. Mandi sehabis memandikan mayat, dan mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Nah, itu mandi sunahnya. Jadi mandi juga ada wajib, ada yang sunah. Nah, apabila kita tidak menemukan air saat kita akan melaksanakan sholat, kita juga bisa menggunakan debu atau tayamum ya. Tayamum itu kita mengusapkan tangan kita ke muka dan kedua tangan saja. Jadi nggak perlu sampai ke kepala, sampai ke kaki. Jadi muka sama tangan menggunakan debu. Karena maksudnya kita melakukan itu di saat kita mencari air tidak ketemu. Mungkin kita ada di saat kita perjalanan itu mencari air tidak ketemu. Terus saat kita sakit, mungkin sakitnya parah atau mungkin karena kecelakaan dan sebagainya, dan ya karena tidak ada air tadi, nggak ada air dalam perjalanan sama uzur atau sakit. Syaratnya tayamum sudah masuk waktu sholat, jadi sudah waktu masuk sholat, sudah azan itu kita terus mencari sekitaran kita nggak ada air, nah kita baru boleh bertayamum. Susah mencari air, nah dan syaratnya kita menggunakan debu atau tanah ya, atau itu maksudnya tanah itu debunya harus suci, jangan yang kotor, misalkan debu yang di jalan atau yang menempel, sebaiknya jauhkan dari tidak ada najis yang ada di situ, jadi harus suci. Oh ya, sebelum kita melakukan tayamum kita hilangkan dulu najis yang ada di sekitaran badan kita. Misalkan kotoran kita terinjak kotoran ayam atau apa, kita bersihkan dulu ya. Karena nggak ada air ya kita membersihkannya dengan pasir ya. Kita hilangkan dulu pakai batu dulu, diambil, terus kita hilangkan sampai bersih, baru kita bertayamum. Dan fardunya, wajibnya itu kita yang pertama harus niat dalam hati, boleh diucapkan boleh, mengusap muka dengan tanah. Jadi kedua tangan ini kita tempelkan di satu benda, katakan ya sebelah gini, supaya tidak terlalu tebal, kita tiup sedikit baru kita usap ke muka. Kalau muka sudah, baru dari tangan, pergelangan tangan ini sampai ke belakang, sampai ke siku, dan menertibkan bukunya. Jadi tidak 3 kali, tidak harus 3 kali ya, tidak harus dilakukan 3 kali. Setelah itu ada juga kalau kita mungkin kita kan di negara lain yang ada salju yang temperatur udaranya sampai ke minus itu, nah itu kalau itu juga bisa tayamum ya, karena airnya sudah seperti es. Nah itu bisa dimaafkan, beri keringanan juga untuk bertayamum. Nah, dan sunahnya tayamum itu juga ada sunah, kita harus membaca bismillah juga, terus meniup tanah yang tadi supaya tidak tebal, itu juga termasuk dalam sunnah. Terus setelah selesai kita membaca syahadat saat kita selesai ya. Nah itu sunahnya tayamum. Dan tayamum itu juga bisa batal kalau kita melihat ada air saat kita
sholat. Jadi kita sudah mencari di mana-mana, kita sudah selesai tayamum, tapi kok kita melihat air, nah itu tayamum kita batal. Terus juga yang sama juga yang membatalkan dengan wudhu. Jadi kalau kita buang air kecil atau kita kentut, itu juga batal lah kita punya tayamum ya. Nah, dan di sini darah perempuan ini kan mengeluarkan darah ya, lebih banyaknya perempuan mengeluarkan darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang harus kita ketahui dari saat ini atau bahkan dari kita kecil lagi ya, misalkan kita usia remaja, itu kita harus tahu yang pertama darahnya perempuan ya, darah haid itu darah kotoran itu sucinya. Jadi biasanya ada yang sampai 10 hari, tapi rata-rata itu 1 minggu, 7 hari, 8 hari itu sudah selesai. Ini biasa terjadi di remaja usia, kadang ada yang umur 9 tahun. Nah, dari 9 tahun 10 tahun kalau dia sudah matang organ reproduksinya, dia akan keluar haid, sampai ke ada yang 15, bahkan ada sampai yang 17 tahun baru haid. Nah, terus selanjutnya masa sucinya itu 15 hari 15 malam. Jadi dari haid pertama kan selesai, terus datang lagi haid kedua. Nah, itu masa sucinya, tenggang waktu bersihnya itu 15 hari. Terus yang kedua untuk perempuan yaitu darah nifas, dari darah yang keluar setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Lamanya 40 hari. Kalau 40 hari itu belum bersih, tapi tetap diwajibkan untuk mandi, dan kita bisa berkonsultasi dengan dokter ya sebaiknya ya. Tapi senormalnya 40 hari itu sudah bersih, jadi sudah bisa melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu darah penyakit. Darah penyakit itu darah yang keluar dari rahim kita tapi tidak pada masa kita haid. Jadi kita sudah haid katakan minggu kemarin, nah minggu ini kok kita datang lagi, tapi sama banyaknya dengan yang kemarin. Nah, itu dalam masa suci kita ya, darah itu datang lagi, dan itu disebut dengan darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit itu datang, kita tetap diwajibkan untuk sholat. Oh iya, saat kita dalam keadaan berhadas, jadi saat kita berhadas kita tidak boleh melaksanakan pekerjaan atau hal-hal yang dilarang saat kita berhadas ya. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat ya. Jadi kalau hadas kita berhadas besar atau hadas kecil, kita tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Mekah sana. Tawaf itu baik yang sunnah maupun yang wajib, dan tidak boleh juga menyentuh atau membawa Al-Quran atau bahkan membacanya, tidak boleh. Itu kalau kita hadas, kalau hadas kecil ya. Kalau untuk hadas yang dari junub itu kita tidak boleh sholat juga, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran, mengangkatnya juga tidak boleh, dan tidak boleh berada di dalam masjid. Jadi harus diingat-ingat teman-teman ya. Kalau kita sedang haid, kita juga tidak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa. Dan haram juga suami menolak istrinya saat istrinya sedang haid atau nifas, tidak boleh. Dan tidak boleh juga suami mendatangi istrinya saat haid, saat berhadas ya. Terus jadi kalau kita kan suami istri ataupun kita sebagai ibu, kita sudah tahu, kita sudah paham mengenai ini yang saya bicarakan tadi ya, mengenai darah perempuan, mengenai wudhu atau tayamum. Kalau kita sudah tahu, sebaiknya kita ajarkan juga kepada, kalau Anda istri, kasih tahu, ajarkan kepada suami kalau suami belum tahu.
Kalau punya anak, ajarkan kepada anak. Kalau punya adik atau saudara yang sekiranya beliau belum mengerti, nah, kita punya kewajiban untuk memberi tahu atau memberi pemahaman. Nah, baiklah teman-teman, untuk hari ini kajiannya sampai di situ aja ya. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Umi Rianti selanjutnya.